Perintah Kaisar Naga. Bab 571-575. Bab 571 meyakinkan Anda. Tentu saja, Joseph Zhou tahu bahwa piring gosip itu diukir dari sepotong kayu busuk, dan meskipun Guru He tidak mengerti, apa yang disebut pengaktifan lingkaran sihir tadi hanyalah bahwa Guru He menggunakan metodenya sendiri untuk membuat semua orang keliru mengira bahwa lingkaran sihir piring gosip telah diaktifkan. Teman kecil ini, kamu bahkan tidak percaya pada mata orang tua ini. Barnett Yuan, yang sudah lama tidak berbicara. Sebagai ahli Feng Shui nomor 1 di Hong Kong dan Cina, kata-kata Barnett Yuan tentu saja sangat didengar, bahkan Guru He sangat menghormati orang ini. Aku hanya mempercayai mataku. Dev tersenyum dingin. Yah, hari ini aku akan meyakinkanmu dan membiarkanmu melihat apakah piring gosip ini adalah kayu busuk. Tuan Yuan berkata, mengambil piring gosip, dan kemudian menggerakkan sihir dengan satu tangan. Pada saat ini, sebuah visi tiba-tiba muncul di piring gosip yang dapat dilihat semua orang. Saya melihat susunan gosip terpantul di piring gosip, dan susunan gosip melintas. Memindahkan cahaya keemasan, terus berputar. Hiya! Master Yuan berteriak, dan melihat bahwa formasi gosip tiba-tiba meledak, dan kemudian sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk mantra. Mata orang dengan cahaya keemasan terang tidak bisa dibuka, dan seluruh ruangan seperti negeri dongeng. Namun segera, cahaya keemasan menghilang, dan piring gosip kembali ke bentuk aslinya. Tetapi pada saat ini, semua orang terengah-engah, menatap piring gosip, mata mereka akan keluar, dan semua orang tidak percaya. Tuan Yuan tidak buruk karena menjadi ahli Feng Shui nomor 1 di China dan Hong Kong. Saya malu. Guru He berkata dengan iri dan hormat di matanya. Alat sihir seperti itu adalah hal yang sangat bagus. Jika bukan karena Tuan Yuan, hal baik semacam ini akan terkubur dari kita. Aku belum pernah melihat senjata ajaib yang begitu kuat. Aku melihatnya hari ini, bahkan jika aku bangkrut, aku harus membelinya. Untuk sementara, semua orang membicarakannya, satu persatu bersiap untuk mengambil tindakan, tidak peduli berapa biayanya, mereka harus mendapatkan piring gosip ini. Richard Bai telah memanggil keluarganya untuk menyiapkan lebih banyak dana, karena dia tahu bahwa persaingan untuk sementara waktu akan sangat sengit. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga menelepon untuk mengumpulkan uang. Tampaknya persaingan untuk sementara waktu akan sangat kejam. Joseph Zhou mengikuti Barnett Yuan untuk saling memandang dan tersenyum, dan hatinya sudah mekar dengan sukacita. Apakah kamu masih mengatakan bahwa piring gosip ini hanya sepotong kayu busuk? Barnett Yuan menatap Dev dengan ekspresi mengejek dan bertanya. Ketika Barnett Yuan bertanya, semua orang memandang Dev dengan jijik di wajah mereka. Seorang anak berbulu tahu apa? Dia buta, dan menganggap dirinya sendiri sebagai tamu. Di depan begitu banyak tuan, dia berani menggunakan kapak dan memprovokasi Tuan Yuan. Dia benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Jika saya adalah Tuan Yuan, saya akan menamparnya sampai mati sejak lama. Aku benar-benar tidak tahu dari mana orang ini berasal. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan dia berani datang ke Kyoto untuk menunjukkan kebodohannya. Semua orang mengejek, bahkan keluarga Bai terlibat, yang membuat wajah Richard Bai jelek. Di sisi lain, Dev tampak acuh tak acuh. Nak, apa yang Tuan Yuan tanyakan padamu, apakah kamu bodoh? Jika kamu dengan patuh mengakui kekalahan dan menyerahkan 2 miliar, kami tidak akan mengejarmu. Simpson Kin memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Kayu busuk adalah kayu busuk. Tidak peduli seberapa tinggi tekniknya, itu tidak berguna. Itu tidak dapat mengubah fakta bahwa ini hanya sepotong kayu busuk. Dev berkata dengan ringan. Melihat Dev berani mengatakannya, semua orang tercengang, bahkan Richard Bai terkejut, dan buru-buru berbisik, Tuan Chen, jangan katakan lagi. Meskipun Richard Bai tahu bahwa Dev adalah seorang kultivator, dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat Dev dengan matanya sendiri, tetapi apa perbedaan antara kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh Guru Yuan, dan metode abadi, dia tidak berpikir bahwa kemampuan Dev bisa lebih tinggi dari Master Yuan. Bab 572 keluarkan buktinya. Belum lagi Barnett Yuan, bahkan jika itu adalah Tuan He, Dev mungkin tidak dapat membandingkannya. Bagaimanapun, Dev masih muda. Anda harus tahu bahwa apakah itu seniman bela diri, penyihir, atau kultivator, perlu waktu untuk mengasahnya. Wah, apakah kamu buta? Saya baru saja mengaktifkan formasi di piring gosip ini. Tidakkah kamu melihatnya? Beraninya kamu mengatakan itu hanya sepotong kayu busuk. Barnett Yuan menatap Dev dengan dingin.
Bagaimana mungkin ahli Feng Shui nomor satu yang bermartabat di China dan Hong Kong mentolerir provokasi berulang dari seorang anak kecil berbulu? Joseph Zhou juga menatap Dev dengan wajah tidak senang. Jika bukan karena Dev ini, sekarang piring gosipnya telah ditawar oleh semua orang dengan harga tinggi, dan sekarang orang ini membuat masalah. Wah, kamu benar-benar berani, bahkan Tuan Yuan berani bertanya, apakah kamu tahu seberapa mampu Tuan Yuan? Kemudian Guru He memandang Dev dan berkata sambil mencibir. Tuan He ini akan menginjak Dev untuk menjilat Barnet Yuan. Teknik yang ditunjukkan Barnet Yuan barusan sudah cukup bagi tuan lain untuk memberi penghormatan. Huff. Dev tersenyum dingin, karena aku tidak buta, aku tidak akan tertipu olehmu. Yang disebut pembukaan lingkaran sihir barusan hanya mengandalkan beberapa teknikmu sendiri untuk menipu semua orang. Hanya tipuan mata di mana lingkaran sihir di piring gosip, apakah kamu benar-benar berpikir tidak ada yang bisa melihatnya? Kata-kata Dev menghantam titik sakit Master He dan Barnet Yuan sekaligus. Keduanya benar-benar menggunakan teknik sihir mereka sendiri, dan mereka tidak mengaktifkan lingkaran sihir apapun, tetapi keterampilan sihir Barnet Yuan sangat cemerlang sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Adapun Guru He, beberapa orang telah melihatnya, dan tidak ada pernyataan yang jelas. Setidaknya Barnet Yuan tahu bahwa Tuan He berbohong, tetapi ini bermanfaat baginya. Mengapa dia harus mengekspos Guru He? Wah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah penglihatan barusan tidak tercapai dengan sihirku sendiri? Maksudmu semua orang buta, dan hanya kamu yang bisa melihatnya. Barnet Yuan meraung marah. Kata-kata Barnet Yuan jelas merupakan kemalangan untuk membuat semua orang tidak puas dengan Dev. Benar saja, begitu suara Barnet Yuan jatuh, semua orang mulai mengutuk langsung ke Dev. Kamu anak bau, berani mengatakan bahwa kita semua buta. Siapa yang tidak melihat penglihatan yang baru saja ditunjukkan oleh lingkaran sihir? Richard Bai, di mana kamu mengundang anak bau ini? Orang tua ini telah mempelajari sihir selama beberapa dekade, tetapi pada akhirnya bocah ini tetap buta. Aku belum pernah melihat orang yang begitu memaksa. Sepertinya dia belum pernah dipukuli oleh masyarakat. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang bisa duduk di sini adalah semua keluarga kaya utama di Kyoto, dan banyak dari mereka tidak lebih buruk dari keluarga Bai. Jadi Richard Bai mendengarkan omelan di kerumunan, tetapi dia hanya bisa terlihat jelek dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa mengikuti seluruh lingkaran ibu kota sebagai musuh, kan? Keluarga Bai mereka tidak cukup kuat untuk mendominasi seluruh Kyoto. Melihat semua orang memarahi Dev, ekspresi Tuan Yuan sedikit melunak, dan Simpson Qin bahkan tidak bisa tersenyum. Nak, kamu mengatakan bahwa Tuan Yuan tidak memulai formasi gosip, bukti apa yang kamu miliki? Kamu tidak bisa mengatakan apa-apa, kan? Kamu harus menunjukkan beberapa keterampilan untuk meyakinkan semua orang. Jika kamu tidak memilikinya kemampuan, kecuali kalah dengan kehilangan 2 miliar, jangan pernah berpikir untuk keluar dari Kyoto hari ini. Mata Simpson Qin penuh dengan niat membunuh. Apakah kamu ingin bukti? Dev memandang Simpson Qin dan bertanya dengan main-main. Omong kosong, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa piring gosip ini adalah sepotong kayu busuk, itu berarti kamu kalah, kamu berbicara omong kosong. Simpson Qin mendengus dingin. Apakah kamu juga ingin aku menunjukkan bukti? Dev memandang Barnet Yuan dan bertanya. Barnet Yuan hendak berbicara, tetapi Dev melanjutkan, kamu telah memikirkannya, kamu paling tahu apa piring gosip ini. Bab 573 Apakah itu sihir? Kata-kata Dev benar-benar membuat Barnet Yuan ragu-ragu untuk sementara waktu, bahkan Joseph Zhou yang berada di samping tidak bisa menahan perasaan tegang. Jika Dev benar-benar memiliki kemampuan untuk menemukan bukti bahwa piring gosip ini hanyalah kayu busuk, akankah orang-orang kaya Kyoto ini membiarkannya pergi dengan mudah? Melihat Barnet Yuan ragu-ragu untuk sementara waktu, semua orang tercengang, dan semua mengalihkan perhatian mereka ke Barnet Yuan. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja jika kamu bisa, tentu saja aku tahu apa yang telah aku identifikasi. Barnet Yuan melihat semua orang menatapnya, wajahnya langsung tenggelam, dan dia berkata kepada Dev. Wah, aku tidak mendengar apa-apa, gunakan saja jika kamu memiliki keterampilan. Jika kamu tidak dapat membuktikannya kepada kami hari ini, bahkan jika aku tidak mempermalukanmu, apakah kamu pikir orang lain akan membiarkanmu pergi? Simpson Qin mencibir. Dev tidak memperhatikan Simpson Qin, tetapi mengeluarkan koin dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Semua orang, saya kebetulan memiliki senjata ajaib di sini, sehingga semua orang dapat membuka mata.
Ketika semua orang melihat bahwa Dev meletakkan koin biasa di atas meja, mereka segera menegur, apa-apaan ini, itu hanya koin. Ini juga senjata ajaib. Kalau ini senjata ajaib, bukankah aku punya ratusan alat ajaib di rumah? Apakah kamu menganggap kami bodoh? Palu baja juga merupakan senjata ajaib. Semua orang berteriak pada Dev. Namun, Dev tidak setuju, tetapi memandang Tuan Yuan, apakah menurut Anda ini adalah senjata ajaib yang saya keluarkan? Barnet Yuan tidak tahu trik apa yang sedang dimainkan Dev, tapi itu benar-benar hanya koin biasa, senjata ajaib macam apa itu? Ini hanya koin biasa, bagaimana bisa itu menjadi senjata ajaib? Kata Barnet Yuan. Sepertinya kamu tidak buta. Dev mencibir, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa ini hanya koin biasa. Anak laki-laki, apa maksudmu? Berani bermain dengan kami, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk keluar dari Kyoto hari ini. Kelompok kita ditipu oleh seorang anak kecil. Jika ini tersebar, bagaimana kelompok kita di Kyoto akan rukun? Sekelompok orang memandang Dev dengan marah, dan beberapa bahkan ingin melakukannya, tetapi untungnya Richard Bai menghentikannya. Meskipun ini hanya koin biasa, saya katakan itu adalah senjata ajaib, dan dia adalah senjata ajaib. Saya melihat Dev memegang koin, menjepit jari-jarinya dan meninju formasi api kecil pada koin, saya melihat koin itu langsung terbakar. Koin itu dikelilingi oleh api dan terus menyala, tetapi tidak ada perubahan pada koin itu. Apa ini? Sihir. Simpson Kin melihat koin yang terbakar dan berkata dengan ekspresi jijik. Penyihir tingkat tinggi bisa bermain lebih baik darimu, bukankah itu hanya pembakaran koin? Kamu tahu sedikit ilmu kimia, jadi apakah kamu mengandalkan ini untuk menipu master sihir ini? Terlalu pediatrik, kupikir dia punya keterampilan. Saya tertawa terbahak-bahak, dia benar-benar mengatakan bahwa ini adalah senjata ajaib, maka korek api saya juga merupakan senjata ajaib, dan itu bisa terbakar. Semua orang mencibir pada Dev. Bahkan para master dengan telapak tangan dan mata memandang rendah Dev, hanya saja kulit Barnet Yuan berubah dan berubah, dengan keterkejutan dan keterkejutan di matanya. Dia bisa melihat bahwa koin di tangan Dev adalah koin biasa, tetapi pembakaran pada saat ini bukanlah semacam sihir, juga bukan reaksi kimia, tetapi Dev menghancurkan api kecil ke dalam koin. Meskipun formasi api ini bukan formasi tingkat lanjut, hampir tidak mungkin untuk dengan cepat menembus ke dalam objek. Bahkan jika dia ingin memperbaiki senjata ajaib itu sendiri, itu akan memakan waktu beberapa hari atau bahkan puluhan kali. Dibutuhkan berhari-hari untuk memasukkan formasi ke dalam objek, dan itu juga menghabiskan banyak kekuatan fisik. Bab 574 Aku meremehkanmu. Namun, Dev benar-benar menembus formasi api dalam koin kecil dalam sekejap, dan tampaknya sangat mudah. Ini, bahkan Barnet Yuan mengira dia tidak bisa melakukannya. Joseph Zhou sepertinya menyadari ada yang salah dengan ekspresi Barnet Yuan, jadi dia berbisik di telinga Barnet Yuan, Tuan Yuan, ada apa denganmu? Anak ini sangat terampil, kami meremehkannya. Mata Barnet Yuan sedikit kental, dan wajahnya sangat serius. Apa? Pupil Joseph Zhou tiba-tiba membesar, menatap Dev dengan tak percaya. Untuk orang muda seperti itu untuk dapat dikatakan oleh Barnet Yuan, dapat dilihat bahwa kekuatannya memang luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Joseph Zhou bertanya. Kamu tidak bisa membiarkan dia melihat piring gosip. Temukan cara untuk menyingkirkan dia dengan cepat, dan kemudian keluar dari sini. Barnet Yuan berkata dengan hati-hati. Oke, Joseph Zhou mengangguk. Pada saat ini, Dev tidak peduli dengan ejekan semua orang, tetapi mengambil koin dan dengan lembut menggosoknya 2 kali di tangannya. Setelah nyala api padam, dia memasukkan koin ke dalam sakunya lagi. Tuan Yuan, bawakan piring gosip itu, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa itu hanya sepotong kayu busuk. Dev memandang Barnet Yuan dan tersenyum sedikit. Tetapi siapa yang tahu bahwa Barnet Yuan mengambil piring gosip dan berkata, ini adalah akhir dari masalah hari ini. Adapun apakah piring gosip ini adalah senjata ajaib atau kayu busuk, saya tidak ingin berdebat. Anda semua tahu alat sihir memiliki umur. Saya tidak ingin membuang energi di piring gosip untuk beberapa argumen yang tidak berguna. Dan jika dimain-mainkan oleh beberapa orang yang tidak mengerti, jika rusak, atau terbakar api, itu akan menjadi kerugian bagi semua orang. Lagi pula, senjata sihir tingkat tinggi semacam ini tidak umum. Jadi untuk apa mempertaruhkannya? Saya tidak ingin bertanya lagi kepada semuanya yang ada di sini. Percaya atau tidak, semua terserah Anda untuk memutuskan.
Barnett Yuan berkata, dia bahkan mengembalikan piring gosip, dan dia bahkan tidak membiarkan Dave melihatnya. Kali ini, semua orang sedikit terkejut. Baru saja, Tuan Yuan masih agresif. Mengapa dia tiba-tiba tidak menginginkan Dave untuk melihatnya? Benarkah apa yang dikatakan Dave, piring gosip ini hanya sepotong kayu busuk? Tuan Yuan benar, energi senjata ajaib ini tidak habis-habisnya. Jika dirusak oleh beberapa orang yang tidak mengerti, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, piring gosip ini akan diputuskan oleh keluarga Qin saya. Kata Simpson Qin. Ketika Simpson Qin mengatakan ini, semua orang juga menanggapi, tetapi suasana hatinya tidak begitu tinggi, dan mereka takut menghabiskan banyak uang untuk membeli yang palsu. Semuanya, teman kecil ini baru saja mengatakan sesuatu, yaitu, apapun, sebelum disuntikkan ke dalam lingkaran sihir, adalah hal yang biasa. Jika tidak ada lingkaran gosip di piring gosip ini, itu hanya sepotong kayu busuk. Ada susunan formasi di piring gosip, dan saya juga akan menyuntikkan beberapa susunan Feng Shui di dalamnya untuk memastikan bahwa mereka yang telah dimandikan dalam susunan ini sepanjang tahun akan hidup lebih lama, dan itu juga akan meningkatkan keberuntungan keluarga. Barnett Yuan melihat bahwa suasana hati semua orang tidak terlalu tinggi, jadi dia berkata lagi. Kali ini, napas semua orang tiba-tiba menjadi cepat, dan mata mereka semua merah. Bahkan jika itu adalah sepotong kayu busuk, Barnett Yuan mengatakan bahwa dia akan menyuntikkan susunan Feng Shui ke dalamnya. Ini menjadi harta yang tak ternilai. Melihat ekspresi bersemangat semua orang, Joseph Zhou dan Barnett Yuan saling memandang, merasa sangat bangga di hati mereka. Bos Zhou, cepat dan buat harga awal. Simpson Qin bertanya dengan tidak sabar. Melihat ekspresi tidak sabar Simpson Qin, Dave, yang ingin berdebat dengan Barnett Yuan untuk beberapa kata, menutup mulutnya dengan seringai di wajahnya. Karena semua orang ini ingin ditipu, mengapa dia harus peduli? Oke, karena semua orang telah melihat kekuatan piring gosip ini, dan Tuan Yuan baru saja mengatakannya, maka saya akan mengatakan harga awalnya adalah 100 juta, dan harga minimum kenaikan adalah 10 juta setiap kali, dan semakin tinggi. Joseph Zhou mengulurkan jari dan berkata, Bab 575 beri aku wajah. Saya akan membayar 200 juta. Begitu Joseph Zhou selesai berbicara, Simpson Qin tidak sabar untuk menggandakan harganya. Begitu Simpson Qin selesai berbicara, seseorang segera mengikutinya. Aku akan memberi 210 juta. Aku akan membayar 250 juta. Aku akan membayar 280 juta. 300 juta. Dalam waktu singkat, harganya langsung naik ke 300 juta, dan masih naik. Anda harus tahu bahwa semua orang kaya di Kyoto duduk di sini, dan beberapa ratus juta benar-benar tidak ada artinya di mata mereka. Melihat tawaran putus asa orang-orang ini, mulut Dave sedikit terangkat, dan dia bersandar langsung di kursi, memejamkan mata sedikit, dan beristirahat. Richard Bai menatap Dave dan sangat cemas. Senjata ajaib semacam ini langka, dan Barnett Yuan juga bersumpah bahwa dia bisa membuat susunan Feng Shui untuk membuat keluarga menjadi makmur. Ini terlalu menggoda. Hanya saja Dave tidak berbicara, dan Richard Bai benar-benar tidak berani meminta harga secara pribadi. Sekarang Dave menutup matanya sedikit, dia diisi ulang, dan Richard Bai sama cemasnya dengan semut di panci panas. Sekarang harganya masih naik dengan liar, orang-orang ini tersipu, mati-matian berusaha menaikkan harga, dan bahkan menelepon keluarga untuk mengumpulkan uang, sepertinya mereka semua ingin bertarung. Segera, harga naik langsung ke 2 miliar, yang 20 kali lebih tinggi dari harga awal. Ini membuat Joseph Zhou dan Barnett Yuan saling memandang, dan hati mereka berbunga-bunga dengan sukacita. Tampaknya ada banyak orang kaya di pedalaman. Saya memberi 3 miliar, dan hari ini keluarga Qin saya bertekad untuk menang. Simpson Qin tiba-tiba menaikkan harga 1 miliar yuan. Dia tahu bahwa sedikit peningkatan hanya akan membuat semua orang gila. Benar saja, suara Simpson Qin jatuh, dan pemandangan itu langsung hening. Meskipun orang-orang ini tidak buruk untuk uang, tetapi harganya tiba-tiba meningkat 1 miliar yuan, keberanian semacam ini masih mengejutkan semua orang. Melihat semua orang diam, Joseph Zhou melirik semua orang, semuanya, tidak ada kenaikan harga, jika tidak ada, maka piring gosip ini milik Bos Qin. Joseph Zhou dengan sengaja memperlambat pidatonya, berharap seseorang tidak bisa tidak menambahkan gelombang. Meskipun 3 miliar telah melebihi harapannya, siapa yang masih berpikir bahwa ada terlalu banyak uang? Semuanya, hari ini keluarga Qin saya mengingat kebaikan semua orang. Ketika kakak laki-laki tertua saya kembali dari pengasingan,
saya pasti akan mengundang Anda semua untuk berkumpul bersama, dan tolong beri saya piring gosip ini untuk keluarga Qin saya. Simpson Qin juga takut seseorang tiba-tiba menaikkan harganya, jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata. Jelas, Simpson Qin menggunakan kakak tertuanya, yang merupakan ancaman kecil bagi semua orang. Bagaimanapun, saudara Simpson Qin telah bertapa selama beberapa tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia, jadi tidak ada yang mau bertarung melawan keluarga Qin. Karena Bos Qin berkata begitu, maka saya tidak akan menawar. Aku tidak ingin menawar lagi, itu hanya senjata ajaib. Aku percaya Bos Zhou dapat menemukan alat sihir yang lebih kuat nanti. Bos Qin, kami semua menghormati wajahmu, kamu tidak bisa melupakan bantuan ini. Semua orang angkat bicara. Jangan khawatir, saya pasti akan memberitahu kakak laki-laki saya tentang masalah hari ini. Semua orang memberi saya wajah kepada keluarga Qin, dan suatu hari jika Anda memiliki sesuatu, keluarga Qin saya pasti akan membantu. Simpson Qin bangkit dan membungkuk kepada semua orang. Lagi pula, orang-orang yang duduk di sini adalah bos besar dari berbagai keluarga di Kyoto, dan Simpson Qin tidak berani menjadi terlalu besar. Melihat ini, Joseph Zhou merasa sedikit kecewa. Dia juga berpikir bahwa orang lain menambahkan gelombang harga, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak. Karena semua orang tidak berdebat dengan Bos Qin, maka piring gosip ini menjadi milik Bos Qin, tapi saya bisa menyampaikan kata-kata jelek di depan. Saya tidak akan berutang kredit apapun di sini. Uang itu harus dikreditkan ke akun saya. Joseph Zhou berkata kepada Simpson Qin. Bersambung.